datang di channel YouTube kita, Analisis Volumetri. Apa aja sih yang akan kita bahas di channel YouTube ini, dan apa aja sih yang kalian pengen tahu tentang kimia analisis volumetri? Jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya dan subscribe channel YouTube-nya agar kalian tahu update-update terbaru dari channel YouTube ini. Oke, enjoy the video. Nah, kimia analisis volumetri ini kalau di SMK Semak Bogor berada di tingkat 2 atau di kelas 11. Nah, untuk cakupan materinya kita lihat ya. Oke, apa sih yang kamu ketahui tentang analisis volumetri? What do you think about volumetric analysis? Nah, jadi sebelum kita membahas tentang materinya, kita akan bahas dulu apa sih yang kamu ketahui tentang analisis volumetri itu. Nah, apa hubungannya dengan analisis gravimetri? Karena di kelas 10 ada kaitannya antara volumetri dengan gravimetri. Apakah mereka satu rumpun atau apakah mereka saling berhubungan? Nah, mari kita cek bersama-sama ya. Oke. Sebelumnya kita akan bahas dulu dari materinya. Materi kimia analisis volumetri selama 1 tahun dari semester gasal dan semester genap meliputi yang pertama ada pendahuluan volumetri, yang kedua ada netralisasi, yang ketiga ada permanganometri, yang keempat ada verifikasi alat ukur sekunder, yang kelima ada iodometri dan iodimetri, yang keenam ada argentometri, yang ketujuh ada kompleksometri, kemudian ada membuat dan menyimpan bereaksi, dan yang terakhir adalah aplikasi analisis air. Oke, tentunya dari semua materi ini akan kita tuntaskan dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada materi apa saja di semester? Mari kita lihat ya. Nah, di semester gasal kita akan bertemu dengan pendahuluan volumetri. Kemudian yang kedua ada netralisasi, dan yang berikutnya ada permanganometri, dan yang terakhir ada verifikasi alat ukur sekunder. Oke. Nah, keempat materi ini akan kita bahas dalam 1 semester. Apalagi dalam kondisi seperti ini, karena kita tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka semua pembelajaran dari 4 bab ini akan kita laksanakan dengan virtual melalui Google Classroom, dan juga nanti melalui diskusi by WhatsApp, bisa by chat dalam Classroom, dan juga kita mungkin bisa tatap muka virtual dengan Google Meet. Oke. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham apa saja materinya dan pembagiannya, nah kita lanjutkan ya. Kita bisa mulai dulu dari pendahuluan volumetri. Nah, ada apa sajakah di pendahuluan volumetri? Kita bisa cek. Mind mapnya seperti ini. Di dalam pendahuluan volumetri, nanti kita akan bahas yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada istilah-istilah yang ada di dalam volumetri, kemudian yang ketiga ada metode analisis atau metode analisis dalam volumetri, kemudian yang keempat ada cara analisis, dan yang terakhir ada peralatan-peralatan apa saja yang wajib digunakan pada analisis volumetri, begitu. Oke. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa membuat kesimpulan. Nah, sebenarnya ini adalah luarnya dari volumetri itu. Kalau kalian sudah bisa merangkum menjadi 5 poin ini dan paham masing-masingnya, bisa kita lanjutkan untuk di setiap bab agar lebih paham. Nah, kemudian untuk materi yang berikutnya adalah pengertian analisis volumetri.
Nah, sebelum kita lanjutkan ke pengertian analisis volumetri, tentunya kalian pernah mendapatkan pengertian dari kimia analisis. Nah, kimia analisis sendiri itu apa sih? Ayo dibuka lagi pengertiannya di kelas 10. Kalau kalian sudah pernah dapat pelajaran kimia analisis gravimetri, pasti sudah pernah dapat pengertian kimia analisis. Nah, kimia analisis, kalau kalian buka lagi di dalam pengertiannya, itu adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, dan fungsi kimiawinya, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, tapi bisa juga kalian bikin pengertian yang lain seperti identifikasi, adanya pemisahan dan penentuan komponen suatu zat, gitu ya. Nah, jadi pengertian kimia analisis boleh kalian nanti buka lagi, tidak harus sama persis seperti teks, tapi yang jelas kalian paham apa pengertian kimia analisis secara umum. Nah, oh iya, biar kalian nggak bosan mendengarkan dan melihat video ini, jadi untuk siswa-siswi Semakbo yang sedang mengikuti kelas ini, silahkan sambil dibuka handoutnya. Jadi ketika saya menjelaskan, kalian bisa sambil membuka handout agar tidak agar ada bayangan. Jadi apa sih yang saya akan jelaskan, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kalau kalian tadi sudah tahu apa itu kimia analisis, nah sekarang kita breakdown lagi. Sebenarnya kalau di dalam handout kalian nanti akan melihat bahwa kimia analisis itu dibagi jadi dua, yaitu analisis jenis dan analisis jumlah. Nah, kemudian analisis jumlah ternyata masih dibagi lagi menjadi analisis instrumen dan juga analisis konvensional. Nah, kira-kira dari pembagian ini volumetri ataupun gravimetri masuk yang mana? Instrumen kah atau konvensional kah? Nah, jadi kalau kalian sudah punya handout, silahkan sambil diisi. Untuk analisis konvensional itu nanti masih dibagi lagi kalau di Semakbo. Nah, menjadi yang sudah kalian dapatkan di kelas 10 yaitu gravimetri, kemudian yang kalian dapatkan di kelas 11 yaitu volumetri, dan nanti di kelas 12 kalian akan dapat analisis PKT atau praktikum kimia terpadu. Nah, kemudian kalau di Semakbo, apakah kita belajar juga analisis jenis? Belajar, nanti akan kalian dapatkan di kelas 12. Nah, kemudian kalau analisis instrumen, apakah belajar? Pasti. Nah, dimulai dari kelas 11 kalian sudah dapat analisis instrumen 1. Nah, kemudian di kelas 12 nanti kalian akan dapat instrumen 2 yang nanti isinya adalah spektro, AAS, begitu, IR. Nah, kemudian kalau untuk yang kelas 13 nanti kalian juga akan dapat analisis instrumen 3. Nah, isinya ada apa saja? Contohnya seperti gas kromatografi atau GC, kemudian ada HPLC atau high pressure liquid chromatography, begitu. Nah, itu adalah pembagian dari kimia analisis. Kemudian karena di kelas 10 kalian sudah dapatkan analisis gravimetri, yuk diingat-ingat lagi apa sih pengertian analisis gravimetri. Nah, analisis gravimetri boleh kalian nanti tulis di handout masing-masing sambil mengingat kembali. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba bandingkan
dengan analisis volumetri. Nah, mungkin kalian ingat cluenya bahwa grafi itu adalah analisis berdasarkan bobot. Nah, sedangkan kalau dilihat dari asal katanya volumetri. Volumetri ini pasti asal katanya berasal dari kata volume, ya kan? Nah, dari kata kuncinya saja kita sudah bisa membedakan. Oh, satunya berdasarkan bobot, satunya lagi berdasarkan volume. Nah, kalau secara struktur gitu ya, atau secara teoritis, nah kalian bisa berikan pengertian untuk analisis volumetri. Volume apa sih yang akan kita ukur atau apa yang akan kita tentukan dengan volume tadi? Jadi pengertian analisis volumetri adalah analisis berdasarkan pengukuran volume larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya terhadap larutan contoh yang akan ditetapkan kadarnya. Nah, jadi buat kalian yang sudah bisa membayangkan, jadi pada saat nanti kalian melakukan analisis volumetri, pasti akan ada dua jenis larutan. Satunya larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, dan satu lagi larutan yang belum diketahui kadarnya. Nah, bagaimana proses analisis volumetri ini dilaksanakan? Nah, analisis volumetri ini dilaksanakan dengan cara titrasi, atau kalau dulu volumetri sering dikenal dengan sebutan titrimetri. Nah, kemudian kalau bertanya lagi, Bu, apa sih maksudnya titrasi? Nah, kita lanjut nanti di istilah-istilah yang akan muncul dalam analisis volumetri. Oke? Nah, kalau tadi sudah tahu pengertian dari volumetri dan gravimetrinya juga sudah ingat, mari coba kita bandingkan analisis volumetri dengan gravimetri. Kita review lagi pengetahuan kalian di kelas 10. Apakah masih ingat atau tidak? Yuk, kita sama-sama banding. Volumetri versus gravimetri. Oke, sekarang kita akan bandingkan antara gravimetri dengan volumetri. Nah, dibandingkannya berdasarkan apa aja? Kita bisa cek dari yang pertama ada pengertiannya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas pengertian tentang gravimetri, bisa dilihat ya, kalau gravimetri itu analisis berdasarkan pengukuran bobot. Nah, kemudian kalau volumetri tadi juga sudah kita bahas bahwa volumetri pengukuran atau analisis berdasarkan volume. Nah, nanti kalian bisa tulis lagi di handout, sudah ada ya, tinggal disalin lagi. Nah, kemudian kalau pengertiannya kita sudah tahu, coba kita lihat dari tahapan kerjanya. Ayo, sekarang coba dicek lagi yang sudah sudah lulus di gravimetri. Coba diingat lagi, ada berapa sih tahapan kerja dari gravimetri? Nah, nanti silakan boleh dilengkapin di komen ya. Oke, atau yang masih ingat nih perbandingannya antara gravimetri dan volumetri, di sebelah kanan ada gambar. Kalau yang masih ingat gambar yang bawah di piala gelas ini endapan apa? Atau siapa tahu ada yang pernah mempunyai pengalaman buruk dengan endapan ini? Nah, coba komen di bawah juga ya, kira-kira ini endapan apa? Oke. Nah, tahapan kerja yang saya akan jelaskan untuk gravimetri mungkin ini secara umum, nanti kalian bisa lengkapi lagi. Tahapan kerjanya meliputi 1. Penimbangan sampel. Kemudian yang kedua, pelarutan. Yang ketiga, pengendapan. Yang keempat, penyaringan atau pencucian endapan. Terus yang berikutnya ada pengeringan dengan oven, ada pemijaran, ada pendinginan, dan yang terakhir penimbangan sampai bobot tetap. Nah, kurang lebih tahapan kerja untuk gravimetri ada 8 tahap.
tapi nanti kalian kalau mau melengkapi lebih lengkap lagi boleh ditambahkan di komen. Nah, kemudian kalau untuk analisis volumetri, kira-kira tahapannya ada berapa? Nah, untuk volumetri di sini kita hanya butuh sekitar 5 tahap. Apa saja tahapannya? Yang pertama, penyiapan, larutan, titran. Nah, yang kedua, penyiapan, larutan, titrat. Kemudian yang ketiga, ada pemberian indikator atau penambahan aerosoling. Kemudian yang keempat, ada pelaksanaan titrasinya. Dan yang terakhir ada pencatatan atau pelaporan. Nah, kurang lebih untuk yang volumetri ada 5 tahapan kerja. Nanti coba kalian bisa bandingkan kira-kira masing-masing tahapan kerja ini untuk yang gravimetri apakah lama atau tidak. Kalian bisa bayangkan lagi ketika bekerja di lab gravimetri, dari masuk pagi jam 7, kemudian kalian preparasi sampel dan lain sebagainya, kira-kira sampai dapat bobot tetap itu berapa jam. Nah, kalau yang paling cepat ini jam 11 keluar, wah hebat gitu ya. Nah, biasanya kalau sampai bobot ideal bisa kurang lebih 4 atau 5 jam. Nah, kalau untuk di gravimetri masing-masing tahapannya membutuhkan waktu yang lama. Kalau di volumetri seperti apa? Kalian boleh cek di video yang sudah di-share dari lab volumetri ya. Oke. Berikutnya kita akan bandingkan lagi yang ketiga dari sisi peralatannya. Kalau dari peralatan, karena kalian sudah mahir ya di gravimetri ya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi, tapi silakan nanti di komen aja di bawah contoh peralatan yang ada di gravimetri dilihat dari alat gelas. Nah, saya cuma sebutkan beberapa aja. Contohnya ada piala gelas, ada gelas ukur, kaca arloji, cawan kaca masir, dan masih banyak lagi. Kurang lebih ada sekitar 13 peralatan gelas ya yang kalian sudah gunakan. Nah, kemudian alat penunjang yang kalian pernah pakai di gravimetri, saya sebutkan beberapa nih. Contohnya ada teklu, ada maker, ada kaki 3, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sekitar 10 peralatan lagi, nanti cuma main juga di bawah ya. Nah, kemudian untuk yang instrumen, di sini saya akan sebutkan satu peralatan yang utama, atau yang mungkin instrumen ini memang penting untuk gravimetri. Nah, kalian pasti udah tahu, yaitu neraca. Kemudian instrumen apa lagi yang pernah digunakan di gravimetri? Tulis juga di komen ya. Oke. Terus peralatan-peralatan tadi yang pernah kamu gunakan di gravimetri, tentunya kita akan pakai lagi di volumetri. Kalian nanti bisa bandingkan peralatan apa saja sih yang sudah pernah kamu gunakan di grafi dan ketemu lagi di volumetri. Harusnya kalau kamu sudah pernah pakai di gravimetri sudah terampil, tinggal nanti mengingat-ingat lagi bagaimana cara penggunaannya ya. Kemudian kalau tadi banyak ya ternyata peralatan di grafi, kita cek lagi peralatan yang di volumetri nanti kita butuh apa aja sih. Nah, kita bisa cek dari peralatan yang paling utama yang wajib kamu sediakan ketika mau praktik volumetri. Yang pertama ada yang namanya buret. Sudah dicek belum kira-kira buret yang seperti apa? Nanti cari sendiri dulu ya gambarnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada Erlenmeyer. Kemudian yang ketiga ada pipet volumetri, atau kita bisa sebut juga sebagai pipet gondok, karena nanti macam-macam pipet ada banyak, jadi jangan sampai tertukar antara pipet volume dengan pipet serologi atau bahkan pipet tetes gitu ya. Oke. Terus ada yang keempat yaitu labu ukur. Jadi peralatan 4 ini yang saya sebutkan di awal ini pasti akan kamu temukan di volumetri.
Jadi ada buret, Erlenmeyer, pipet volume, dan lampu ukur. Nah, keempat peralatan ini juga kalau di lab volumetri kan kalian disuruh bikin hastakarya ya. Nah, kenapa hanya 4 peralatan ini saja? Karena untuk simulasi titrasi pasti kita akan pakai 4 alat ini. Nah, apakah ada peralatan yang lainnya? Ada, banyak gitu ya. Nah, peralatan ini adanya di mana? Kalau nanti kalian sudah masuk di lab volume, kalian bisa lihat peralatan-peralatan lainnya semuanya sudah disediakan di loker masing-masing. Contohnya nanti di loker juga ada corong, ada labu semprot plastik, kemudian ada kaca arloji dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan ketemu peralatan-peralatan tadi langsung di lab volume gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, kita lihat perbandingannya berdasarkan penggunaan bahan. Nah, ini saya akan klasifikasikan penggunaan bahan yang digunakan di gravimetri. Contohnya, kamu pasti akan menambahkan suasana. Nah, berarti ini kamu pasti butuh bahan yang dia entah suasananya asam atau basah, begitu ya. Nah, kemudian kamu pasti menyiapkan bahan si sampelnya sendiri. Kemudian kamu pasti akan menyiapkan air suling. Kemudian ada zat pengendap. Kemudian ada zat-zat mungkin yang bersifat oksidator atau reduktor. Dan mungkin ada juga kamu pasti menambahkan buffer. Nah, dari gravimetri bahan-bahannya itu sebenarnya tidak butuh banyak, volumenya nggak banyak, tapi rinciannya tuh ada berbagai macam gitu ya. Nah, kamu bisa lihat di bagian kerja kamu kalau di gravimetri seperti apa. Biasanya setelah melarutkan, kemudian kamu harus memberi suasana, harus diseimbangkan pH-nya dengan penambahan buffer, ditambah pengalsam, kemudian ada mungkin pengendapnya, dan masing-masing itu kamu harus tahu dari tahapan kerjanya gitu ya. Nah, tapi kita bandingkan dengan yang di volumetri. Di volumetri klasifikasi bahan itu hanya ada 3. Nah, jadi 3 tadi itu atau 4 ini ya, saya tambahkan satu lagi. 3 tadi meliputi yang pertama ada titran, kemudian yang kedua ada titrat, yang ketiga ada indikator, dan yang keempat ini ada air suling. Nah, jadi kalau kamu bandingkan lagi penggunaan bahan antara di gravimetri dengan volumetri, manakah yang lebih hemat atau lebih efisien? Nah, jadi dari perbandingan volumetri dengan gravimetri dilihat dari pengertiannya, tahapan kerja, peralatan, dan penggunaan bahannya. Kamu bisa cek lagi kelebihan analisis volumetri dibanding gravimetri, bisa dituliskan di handout masing-masing. Kalau yang sudah melihat handout, ada 3 kelebihan volumetri. Nah, silakan dituliskan di situ bagaimana dilihat dari sisi tahapan kerjanya. Kemudian kamu bisa lihat dari sisi penggunaan alat dan bahannya. Atau yang terakhir, kamu bisa cek dari tingkat ketelitiannya atau kemungkinan kesalahannya seperti apa. Gitu ya. Jadi ada sedikit gambaran untuk volumetri kalau kamu bandingkan dengan gravimetri itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ada istilah-istilah dalam volumetri. Nah, sama seperti gravimetri, sebelum kamu masuk ke kimia analisis gravimetri, pasti kamu juga harus mengenal beberapa istilah. Contoh istilah yang mungkin kamu harus pelajari sebelum kamu tahu apa itu gravimetri. Pasti ada contohnya endapan. Kamu harus tahu dulu nih, apa sih yang namanya endapan? Kemudian kamu pasti akan belajar tentang kopresipitasi. Ayo, masih ingat nggak apa nih kopresipitasi? Tulis ya jawabannya ya di komen. Terus yang berikutnya ada peptisasi, kemudian ada dekantasi,
banyak lah pokoknya istilah di gravimetri. Nah, di volumetri juga sama, kita punya beberapa istilah yang wajib kamu ketahui sebelum kamu bisa praktek. Nah, istilah-istilah itu ada apa saja? Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai bahan baku primer atau nama kerennya BBP. Nah, kalau yang sudah mengerjakan tugas dari lab volumetri pasti udah bisa cek dan udah tahu apa sih namanya bahan baku primer ini. Sambil mencocokkan, boleh silakan tugasnya dibuka. Apa sih pengertian dari bahan baku primer ini? Nah, sambil dicek tugasnya benar atau enggak, saya di sini akan mendefinisikan secara umum aja. Walaupun nanti kalimatnya enggak sama persis, yang penting intinya sama, berarti bisa dikoreksi bahwa itu betul ya. Nah, definisi dari BPP adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat larutan standar primer yang konsentrasinya diketahui secara pasti untuk menentukan kenormalan larutan standar sekunder. Nah, dari definisinya pasti udah bisa dibayangkan dong ya, bahwa bahan baku primer ini adalah bahan yang utama. Kenapa utama? Karena konsentrasinya udah pasti, gitu ya. Nah, contohnya apa nih bahan baku primer? Yang udah tahu boleh ditulis juga di komen. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu apa contohnya, saya kasih tahu. Kalau kamu di gravimetri pernah pakai yang namanya kalium dikromat, pernah pakai nggak? Ayo, kalau belum pernah pakai ya coba nanti cari lagi kira-kira apa sih contoh bahan baku primer yang lainnya, gitu ya. Terus ada bahan baku primer, tentunya ada bahan baku yang kedua, yaitu bahan baku sekunder atau nama kerennya BBS. Nah, apa definisi BBS? BBS adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat larutan standar sekunder yang konsentrasinya belum pasti. Biasanya untuk menentukan kenormalannya kita butuh bantuan BBP. Nah, jangan sampai kelewat ya, mana BBP mana BBS. Kalau yang namanya bahan baku sekunder tadi diingat-ingat atau boleh di garis bawah atau di stabilo, konsentrasinya belum pasti. Nah, gimana cara menentukan konsentrasi pasti dari si BBS? Nah, kita akan lanjut ke istilah yang berikutnya, yaitu standarisasi. Namanya juga standar, berarti kita melakukan proses penyamaan atau penstandaran, gitu ya. Nah, apa sih definisinya? Standarisasi adalah suatu proses untuk menentukan konsentrasi BBS secara pasti dan teliti dibantu oleh BBP, gitu ya. Nah, kebayang dong, yang namanya standarisasi pasti melibatkan dua bahan. Ada bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Tapi jangan sampai terbalik, siapa yang distandarisasi dan siapa yang menstandarisasi. Nah, itu kata kuncinya ya. Kemudian istilah yang berikutnya ada indikator. Ayo, pernah pakai indikator belum di gravimetri? Contoh indikator apa yang sudah pernah kamu gunakan? Nah, pasti kamu akan menyebutkan, udah pernah Bu pakai PP, gitu ya. Nah, kalau dulu di gravimetri kamu pakai PP untuk apa sih? Masih ingat nggak warna perubahannya untuk PP? Nah, untuk PP sendiri kalau di gravimetri biasanya kamu pakai untuk mengecek ya, larutannya nanti sudah basah atau belum. Atau ketika kamu tambahkan basa, harusnya sampai netral itu warnanya jadi apa sih? Nah, berarti sedikit sama antara yang di grafi dengan di volumetri. Pengertian dari indikator ini adalah bahan kimia
yang ditambahkan dalam suatu penitaran untuk menunjukkan adanya kekeruhan atau perubahan warna. Jadi kamu bisa pakai bahan tersebut sebagai indikator kalau dia dapat menunjukkan perubahan warna, atau selain perubahan warna adanya kekeruhan. Nah, kalau di grafik kamu pernah pakai PP, apa sih perubahan warnanya? Coba ya dijawab ya. Oke. Kemudian istilah yang berikutnya ada yang namanya titik akhir, atau nama karyanya dia adalah TA. Nah, namanya juga titik akhir, berarti titik di mana sesuatu harus diakhiri, begitu ya. Nah, apa sih definisi secara teoritisnya? Titik akhir adalah titik di mana penitaran harus dihentikan karena sudah ada perubahan warna atau kekeruhan dari indikator. Jadi diingat-ingat, yang namanya titik akhir berarti yang akan atau proses titrasinya harus diakhiri. Kalau udah menunjukkan titik akhir tapi kamu tidak mengakhiri proses titrasinya, maka yang didapat bukan TA tapi TB. Ayo, apa itu TB? Tahu nggak? Ya, jadi TB itu adalah titik bablas. Jadi kalau nanti sudah mulai praktek, jangan sampai dapatnya TB, tapi harus dipastikan dapatnya TA. Oke, yang berikutnya ada titik ekuivalen, atau nama karyanya adalah TE. Bu, apa bedanya TE dengan TA? Nah, ini harus dibedakan. Kalau titik ekuivalen definisinya adalah titik di mana mililiter titrat setara dengan mililiter titrat secara stoikiometri, atau bisa juga miligram setara titran sama dengan miligram setara titrat. Nah, kalau hanya baca teoritisnya, apa sih bedanya gitu ya? Nah, coba saya berikan gambaran. Ketika kamu melakukan proses titrasi, maka kamu bisa menentukan nih, bisa secara stoikiometri menghitung kira-kira TE-nya pada volume berapa mili. Contohnya ketika kamu sudah bisa menentukan, oh TE-nya nanti kira-kira 10 mili. Pada saat kamu melaksanakan praktek, apakah bisa selalu tepat 10 mili? Belum tentu, gitu ya. Nah, kadang kamu bisa dapatnya 9,90 mili atau 10,10 mili. Nah, ada pergeseran atau selisih antara TA dan TE. Nah, yang bagus seperti apa? Yang bagus, titik akhir itu harus mendekati titik ekuivalen. Bu, kalau hasilnya sama gimana? Ya bagus dong, gitu ya. Yang kita harapkan memang seperti itu. Titik akhir seharusnya mendekati titik ekuivalen, begitu ya. Nah, kemudian istilah yang berikutnya apa? Ada titran nih. Nah, titran dan titrat ini ada dua si kembar, begitu ya. Tapi ternyata beda. Bedanya apa? Kalau yang namanya titran, ini kamu wajib dan harus tahu larutan yang berada di dalam buret. Biasanya konsentrasinya belum pasti. Ini biasanya ya, Bu, berarti ada yang nggak biasa? Ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau titrat bagaimana? Titrat adalah larutan yang biasanya berada di Erlenmeyer. Nah, jadi kalau kamu ditanya apa titran dan titrat, silahkan diingat-ingat yang letaknya ada di buret atau di Erlenmeyer, begitu ya. Nah, kalau sudah mengerti semua istilah-istilah di volumetri, pada saat nanti kamu praktek jangan sampai tertukar mana BBP, mana BBS, mana titran, mana titrat, indikator itu apa, standarisasi itu yang mana, TA-nya seperti apa, TE seperti apa. Istilah-istilah tadi pasti akan selalu muncul ketika kalian nanti melaksanakan praktikum volumetri. Jadi
yang sudah kamu cari dari tugas lab volume dan juga di handout kalian sudah isi, silahkan dipelajari baik-baik. Pada saat nanti kita bertemu lagi di lab volume, harus sudah bisa menerapkan apa istilah-istilah tadi. Begitu ya. Oke, kalau sudah, nah sepertinya untuk materi kita pada video ini cukup sampai di istilah saja ya. Nah, tapi ada tugas sedikit saja. Kalau yang tadi sudah menyimak video dari awal sampai akhir sambil melengkapi handout, mungkin udah nggak ada tugas lagi ya, karena tugasnya di sini tinggal melengkapi handout sampai di halaman 4. Tapi kalau yang belum menyalin atau mungkin melihat video ini hanya dengan didengarkan saja, jadi punya tugas ya. Walaupun saya juga nggak akan memeriksa sekarang handoutnya sudah diisi atau belum, tapi suatu saat pasti kita akan ketemu lagi dan saya akan menanyakan mana handoutnya, begitu ya. Oke, terus ada tambahan, kalau tadi kamu sudah tahu istilah atau pengertian dari BBP dan BBS, coba silahkan dicari lagi. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu syarat-syarat bahan baku primer dan juga ciri-ciri bahan baku sekunder. Nah, silahkan nanti hasil pencariannya dituliskan saja di handout. Ada di handout halaman belakang itu syarat-syarat dan ciri-ciri BBS, silahkan diisi saja biar sambil mempelajari materi berikutnya. Oke, itu saja untuk video ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.